Dan Pak Koster juga menyarankan untuk kita minum arak plus kopi setiap pagi. What's up guys? Halo. Kembali lagi di mengenalkan jajanan khas Bali ke teman kita dari Jakarta ini. Benar? Benar. Benar sekali. Jadi ini ada beberapa makanan dan minuman khas yang mungkin cuma bisa dicari di Bali nih. Terutama nih arak Bali. Arak Bali. Arak King. Kita akan mengenalkan dulu nama-namanya ke dia. Oke. Jadi di sini ada tentu saja arak Bali, arak King. Sama ini adalah Tua Jaka. Tua Jaka. Ini sampai ada lagunya terkenal banget. Anda tahu nggak? Tua adalah nyawa tuh. Serius? Sing. Hah? Nyanyikan. Tua adalah nyawa yang gitu. Balinis. Waduh nih bagi orang Bali ya mark muka nih ya. Mark muka ini. Mark muka ini. Oke. Tua Jaka dibuat di Tenganan dan Bebandem. Dibuat dari sedapan air bunga pohon enau. Sedapan air bunga. Rasanya enak, Udah. bersifat netral. Proses dalam tubuh cepat. Bersifat netral. Ya, Ini kayak air dong. tidak. Kayak Ini adalah minuman khas. Pokoknya ya setauku ya. Ya. Tua itu biasanya kalau ada acara pernikahan. Enggak selalu tapi ada. お前はもう死んでいる。何？ Tolong dong kerjasamanya Anda. Ya ada. Arak dan tua biasanya ada. Ya biasanya di acara kalau orang Bali ini misalnya Hmm. dia ada acara pernikahan nih. Malam harinya tuh biasanya pemuda sama bapak-bapaknya tuh ngumpul ya main kartu sambil minum ini. Itu udah kayak tradisi minuman Jadi, arak sama tua ini sebenarnya. Kayak bachelor partinya Ya. gitu ya. Itu bachelor. Pesta apa namanya? Bujangan. Oh. Nah, ya. Tapi ini pas nikahnya. Ya, kan nikah nih. Dia sudah menikah. Oh, sudah menikah. Ada acara kan upacara, Ini bagian dari acara. Kok setelah menikah pacarannya kayak gitu sih, bukannya di kamar? Hah? Bukan. Nah, jadi ada acara pernikahan di Bali. Terus ketika malam harinya kan party makan apa gitu kan. Di tengah-tengah party itu, during the party, biasanya pemuda sama bapak-bapaknya itu beli tua atau arak untuk diminum bersama. Bersyukur karena acaranya lancar gitu sambil main kartu. Begitu. Gitu. Udah jadi ciri khas nih. Jadi kalau dibilang minuman khas Bali ya khas sekali karena pasti nemuinnya. Pasti. Pasti minum. Terus kalau misalnya ronda ronda malam, pasti pemudanya bawalah arak untuk menghangatkan diri gitu loh di malam hari kan. Okay. Jadi biar nggak masuk angin atau biar nggak kedinginan lah minum di arak gitu. Dan Gubernur Bali juga menyarankan Pak Wayan Koster untuk kita warga Bali rajin minum arak plus kopi. Gitu sih setidaknya yang disarankan oleh beliau. Disarankan wajib Disarankan. banyak minum arak. Tidak banyak minum arak. Minumlah arak sesuai Porsinya. takarannya Oh, ya. Setidaknya Pak Wayan Koster itu yang dibilangnya Pak Koster ya. Jadi ini tuh sebenarnya dua minuman ini tuh bisa mempunyai apa ya? Kekuatan untuk memabukkan seseorang sebenarnya. Oke. Kalau berlebihan, tapi apapun yang berlebihan Iya. Betul. kayak misalnya gula manis-manis, kalau banyak juga salah juga kan? Iya salah. Obesitas jadinya gitu. Kanker. Hmm. Kantong kering. Oke, itu tentang minumannya. Ini Makanannya? berikutnya adalah giling dan uli. Yang hijau nih ya, yang hijau nih giling, yang coklat tuh uli goreng. Oke. Yang berikutnya nih paling terkenal nih, the king of jajanan khas Bali, pisang rai. Pisang rai ini biasanya adalah hidangan-hidangan yang mau menuju Hari Raya Nyepi. Ini dah biasanya hidangannya. Setidaknya itu yang saya baca di Tribun News. Pisang rai itu apa sih? Itu pisang dibungkus tepung atau gimana? Ya, pisang yang dibalut dengan tepung gitu. Oh, tapi nggak digoreng. Pisang tanduk, Oh. enggak kayak direbus gitu ya. Pisang tanduk dipakainya. Oke, yang berikutnya ini adalah sempat dia menyinggung
di video kita sebelumnya kan ada mukbang Apa namanya? kangkung kuah pindang. Ini rujak kuah pindang. Jadi rujak buah pada umumnya aja, tapi Bumbunya cocolannya kuah pindang. Begitu. Begitu. Oke. Saya sarankan untuk mencoba Yang mana pisang rai dulu. Ya. Oke. Berhubung ini yang paling Bali katanya, The king of jajanan in Bali. jadi aku cobain dulu. Oh, jadi direbusnya setepung-tepungnya. Direbus dikukus. Rebus. Enak. Sama juga ya satu ya. Nggak pakai sendok, bro. Boleh. Oke, saya mau juga satu. Saya nggak Ini mah favorit sih. pisangnya udah enak. Saya lebih suka pisang goreng sih sebenarnya. Tapi ini juga enak. Ini pisangnya udah enak. Pisang rai ini enak kali. By the way, pisang rai ini di request sama teman saya yang jauh-jauh dari Osaka. Loh, Saki. dia nonton video kita tentang makanan Bali apa. Dia kayaknya kangen sama makanan Bali gitu. Jadi dia bilang, "Coba dong makan makanan Bali pisang rai, aku pengen lihat." gitu. Berarti dia udah pernah nyoba. Sudah dong, Pak. Ini Nah, Kurang Tepung. kombi aja ini. tepungnya hambar, tapi pisangnya manis. manis banget. Nggak, di adonan tepung tuh dikasih juga manis-manisan. Oh. Gula tuh. Berasa juga ada dikit. Udah. Yuk, next. Suruh udahan kan? Oke, sekarang giling. Giling dan nih uli goreng. Silakan. Giling ini apa? Ini apa bedanya? Beda bentuk Sama. aja. Ini dari tepung beras dia. Terus dikasih ini ya, Gula merah. gula merah. Anda nggak mau? Ya. Yang ini apa? Ini ketan ya. Ketan. Jadi ini kan ini ya, uli. Ini kan uli nih. Nah, kalau di Jakarta, di Jawa Barat, itu biasanya kita makan uli pakai ketan. Oh, ini Tapi- ada ketan. Enggak, tapi ini kan ketannya ini kan manis dan dia Aku ketan belum banget. nyoba. Bukan ketan. Tape, Tape, uli, ya. tape, Ah. bukan ketan, sorry. Ya. Oh, di Jakarta pakai tape. Tape. Oh, di Bali pakai tape juga ada ya? Ada. Ada Jadi- nggak pakai tape? Tapenya asem, Enak kali kok. Ya. kayak beralkohol gitu. Terus dimakannya Oh, pakai iya. uli. Da- Gitu. Gini nggak, ulinya ada dua warna nggak? Ada yang putihan, ada yang coklat. Ya. Nih, kalau ini saya bagi bersama Pak Indra ya. Yuk, uli nih. Hangat nih, baru tak microwave. Ke ini ulinya dicampur sama Gula. gula. Cocok aja sih. Ah, dua uli. Ya uli. Ini uli, uli itu apa sih emang ini? Uli adalah makanan yang dibuat dari beras ketan, pandan, dan santan dengan cara dikukus. Dan tepung ini setelah dikukus, terus dia digoreng. Thank you. I see. Iya, tahu. Kita harus beri nama karakter HP ini ya. One day. Lalu kita tanya si A gitu ya. Nah, Tanya nah. si Robi. Nantilah kita pikirkan namanya ya. Apa yang cocok untuk si kecil. Oke. Next itu adalah bumbu kuah pindang. Berarti ini adalah kaldu pindang. Jadi di video sebelumnya itu kan kita makan kangkung kuah pindang kan. Nah, kuah pindang yang dimaksud ini sama ya sama ini? Sama. Ini kuah pindangnya itu. Coba aku mau rasain kuah pindangnya dulu. Oke. Gimana rasanya pakai garpu? Kayak sendok ya? Tapi kerasa kok. Kerasa. Sama rasanya sama kemarin. Dia Iya nak. Sama. Jujur ya. Sama kuah pindang. Kalau kuah pindang yang di kangkung tuh ku pernah makan. Kalau yang ini di rujak ya belum pernah. Enak nak ternyata. Ide yang lumayan enak, seger. enak ya. Enak kali ya. Wah. Pedas. The best. Sumpah enak banget. Sumpah. Apanya? Buat mukbang rujak kuah pindang yuk. Sumpah mau aku. The best. Ini mengingatkanku sama asinan. Ya. Dan kalian tahu kan ya kalau di Jakarta, di Bogor gitu, ada yang namanya asinan.
Ada asinan Bogor, tapi beda nih. Ada asinan yang aku pernah ngerasain rasanya mirip sama ini, tapi bukan pindang ya. Tapi ya mirip kayak gini. Apa aku bikin sendiri ya dulu? Aku nggak tahu lupa lagi. Tapi ini, aduh, jujur ini enak banget dan nyambung banget sama. iya ya. Nah, Pertama kali aku sumpah nih. ini nyemplung. Saya waktu kecil sering. Apalagi sama dicampur sama bengkuang loh. Ya, enak kali ya. Aku minta tisu dong. Kalau bandingin dengan rujak biasa, Enakan ini. Kayak ini nih. Dari rujak kemarin tuh, kan kita ada ngupload video rujak juga. ya, yang manis pedas yang pakai Hmm. gula. Belum diupload. Udah? Setelah ini di-upload kan Betul. itu udah terupload. Oh iya. Ya ini dibandingin rujak yang kemarin tuh, enakan ini jauh. Iya, enakan ini jauh. Lebih seger Lebih dan seger, asam asin. dan nggak tahu kenapa aku merasa kayak lebih light. Iya. Ini tuh kayak aku bilangnya lebih luxury tuh. Iya nggak sih? Kayak jadi kalian misalnya yang di luar Bali ya. Ini ada nggak sih di Jakarta? Kayaknya nggak ada ya. Itu tadi yang aku ceritain. Oh ya. Mirip Yang mirip dengan sama asinan itu. Aku nggak tahu namanya asinan apa, tapi kayak ada jenis asinan yang mengingatkanku rasanya sama ini. Udah aku nih nomor 1 dah. Tapi Kita boleh scoring nanti kan. boleh tahu kenapa baru nyoba sekarang, Dew? Karena aku ini di pemikiranku ya, Hmm. kuah pindang dicampur buah tuh kayak weird gitu awalnya. Kalau aku mikirnya gitu. Tapi kan selalu ada. Pindang, buah. Tapi enak ternyata. Jangan. Nah, sekarang sampai di segmen minumannya. Jadi di sini ada rak Bali, sesuai yang udah kita ceritain tadi. Jadi ini adalah minuman khas Bali, khas banget, tradisional Bali yang udah kita jelasin tadi di awal. Ini adalah tuak jake. Ini adalah arak Bali, arak king. Jadi kalau misalnya ada yang mau beli, bisa komen aja di bawah ya. Ada nanti cara belinya. Bisa di kita, bisa pesan juga. Jadi di sini adalah sadapan. Kalau tuak ini adalah sadapan pohon enau. Ya, tadi berdasarkan infonya Little Dory. Kita panggil ini Little Dory aja ya kali ya. Kalau kita butuh informasi apa-apa, kita we call Little Dory. Oke, jadi kalau arak ini biasanya dibuat dari apa, Pak? Awalnya dari di beberapa daerah ada yang menggunakan pohon kelapa, tapi Oke. ada juga yang pakai pohon Aren. aren. Oke, itu yang informasi kita dapatkan dari Little Dory. Let's find out. The one is special for Oke, kita coba dulu yang Hitam? 25% aja ya. ya. Oke. Ini nggak ada dicampur, langsung minum deh. Oh ya, ini nggak ada campuran ya, Tidak asli ada, ya? asli. Kalau yang campuran itu biasa orang Bali bilang mojito. Coba dicium dulu baunya. Baunya manis. Manis ya? Baunya kayak... Bentar aku mau cium lagi. Baunya kayak tape, Oh, oke. terus ada manisnya. Tumpah kita gitu. Nggak berdasarkan anjuran Bapak Gubernur Bali. Ya. Sekadarnya, just know your limit guys kalau minum-minum gini ya. Jangan gaya-gayaan minum gini gitu loh. Yes. Know your limit aja. Oke. Kita mau nyobain, jadi sedikit. Cheers. 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 Ah. Woo. What do you think? Enak. Serius. Kayak di badan tuh kayaknya kayak gitu. Emang tadi kan ada ini ya manfaatnya menghangatkan Menghangatkan, tubuh. ya. Kerasa banget sih panasnya. Hangat-hangat gimana gitu ya. Masuk ya. Ada Jaga rasa hangat. hitnya tuh masuk ke badan tuh kerasa banget sih. Efek menghangatkannya dapat banget. Iya. Dan rasanya dia 25% itu cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Jadi cukup menyengat, cukup panas di tenggorokan, tapi ada rasa manis-manisnya. Gitu. Jadi kayak awalnya yang berasa tuh manisnya dulu. Terus setelah ditelan baru kerasa nyengatnya. Iya, terus kayak Iya. menyebar gitu. Ini sih biasanya kalau arak ini ya
misalnya kita habis party itu pernikahan tuh kan kita biasanya makan babi orang Bali ya, makan babi daging apa daging merah gitu kan. Netralnya. Ini dah penetralnya. Oh. Ya jadi menurut orang desa ya biasanya bilangnya kalau dia habis makan babi biar ininya tengkuknya tuh sakit, arak minum biar lebih santai gitu dia. Gitu. Oke, ini kali ya penekan kolesterol gitu. Iya. Oke, next. Nah ini dikucuk dulu apa kagak ini? Oke, jadi ini namanya tua, sadapan dari pohon enau. Dan ini tuh terkenal banget di Bali sampai ada lagunya tuh. Tua, ada di YouTube pokoknya cari. Tua kelada. Bukan. Tua adalah nyawa. Gitu. Oke? Ladies first. Bawain dulu. Ini nggak jamu ya bro? Bau busuk aja. Iya, kayak bau apa gitu ya? Jujur aku jarang sekali minum namanya tua tuh. Pernah nyimpan telur. Bener-bener telur busuk kan? Iya. Oke dah. Kita coba ya. Sedikit saja. Oke, Anda ambil sesuai limit Anda sendiri. Ini kadar alkoholnya berapa nih BTW? Nggak ada. Oh, ini tidak beralkohol. Nggak ada alkoholnya. Bau. Yuk. Arak tua. Wow. Rasanya sih Wow. not bad ya rasanya. Tapi baunya Iya itu loh. loh. Rasa enak nih. Dulu pernah ada tua yang manis loh. Iya ya, ini asam ya, lebih ke asam gitu. Tapi rasanya enak nih, disebut jelek enggak kok. Kalau rasanya sih oke. Baunya enggak, Baunya gila. semerbak kali. Oke, jadi semuanya udah kita coba. Araknya tidak kita habiskan karena we know our limit. Actually. So, jadi kan tadi udah ada 1, 2, 3, 4, 5 makanan dan minuman khas Bali yang dicobain oleh Rahma. Sekarang kami minta untuk Rahma rate them from best to worst. Oke. The best one. The best one, aku suka rujak kuah pindang. Rujak kuah pindang itu adalah nomor satuku juga. Ya itu, ini mantep banget sih, enak banget sih dan kayak seger banget gitu, dimakan kapan aja cocok. Kalian mau nggak eksperimen dicampur adul nanti kuah pindangnya kita campurin sama Indomie? Oh iya. Buset. Nobody knows. Iya bener tapi Iya. aku Karena sih ini expect akan nyambung sih. Iya, aku juga expert bakal nyambung. atau dijadiin kuahnya gitu? Nggak, jadi kayak kita buat Indomie biasa aja gitu. Terus kuahnya ini. Nggak apa-apa ya pakai. Nggak apa-apa ya. Gas. Sumpah enak cuy. The best kan? Cocok sih. Iya kan? Cocok sih. Oke. Nomor 1 jatuh kepada rujak kuah pindang. Pak mungkin kebetulan kau belinya di tempatnya ini Yang kuahnya enak sih. Tapi yang waktu kangkung tuh gitu juga rasanya kan? Di mana-mana Iya sama. sih, tapi tokonya rasanya. apa tempat UMKM-nya beda. Tapi yang jelas ini enak banget sih, kayak juara banget. Iya. Ini cocok banget ternyata kombinasinya antara buah-buahan dan kuah pindang ini. Dan juga dia light banget. Kemarin kan kita sempat makan rujak tuh. Kangkung. Bukan, Nah, rujak yang cocok. Oh, rujak cocok. Rujak cocok apa gula merah itu. Entah kenapa di situ aku merasa kayak agak berat sih. Kalau aku waktu makan itu sih selayaknya rujak. Ya rujak sih. Cuman kayak pas udah dibandingin sama ini kok ini light banget. Aku kok lebih enak luxury gitu. sih ya. Kayaknya aku bakal balik situ lagi untuk beli. Si kuah pindang ini rasanya itu ada asam, asin, Best. gurih, ada hint pedes-pedesnya dikit. Jadi kayak enak lah, cocok lah. Number 2. Nomor 2 kayaknya arak deh. Wes, aku juga setuju arak sih. Arak King. Yes. Tadi yang kita cobain itu yang 25%. Ya, ini pas menurutku. 25% ini pas. Sebenarnya 25% itu termasuk tinggi, tapi bukan yang tinggi-tinggi banget dan kayak masih tolerable lah. Iya. Nah, dan ini kayak gimana ya, rasanya unik menurutku. Ya, dan fungsinya tuh untuk menghangatkan badan tuh aku sih itu
Itu Aku juga cek. menaruhkan nomor 2. Ya, itu cek fungsinya menghangatkan badan, cek. Terus kalau misalkan kan ada beberapa yang bilang orang ini bisa nekan kadar kolesterol setelah makan daging-dagingan kan. Setelah party pernikahan. Aku nggak tahu apakah itu benar atau enggak, secara saintifiknya seperti apa, tapi buat Banyak aku yang percaya pribadi kayaknya sih masuk akal. Iya, aku juga mikir gitu. Gitu, dan ini rasanya manis dan nyegeraknya nggak terlalu nyegerak. Nyegerak tuh. Nyegerak tuh Nyagrak lancang Gitu depan. Oh, ya. nyerang ke hidung Ya, ya. gitu. Ya. Ada kan yang nyerang ke hidung. Kayak makanannya dia itu ya, yang hijau-hijau itu apa ya namanya? Wasabi. Ya itu lah kayak itu ya. Mau wasabi campur ini. Oke, ya Lex number 3. Number 3? Number 3 pisang rai. Wush, the king. Jadi nomor 3 the king. Oke. Ya. Ya, pisang rai. Oke. Sebenarnya ini tadinya mau aku taruh di nomor 1 sih, tapi ternyata kayak ini Iya sih. Itu nggak terbantahkan sih rujak kuah pindang tuh nggak tahu kenapa ya. Kalau ini kan manis, jadi kayak kita nggak bisa banyak-banyak makan dan nggak kayak setiap saat kita bisa makan terus. Tapi kayaknya kalau ini nggak pernah salah di kamar. Iya. Jadi kalau kalian orang Jakarta ya kalau ke Bali coba deh rujak kuah pindang. Rujak. Oke, kuah. next. Mantap. Terus ini nomor 3, nomor 4. Itu. Nomor 4 itu. Apa itu tadi? Jajar. Giling. Giling, Giling. isi ketan, isi uli. Oke. Giling, ketan, dan uli jadi satu grup. Ya. Ya. Jadi- So the worst one is Sebenarnya bukan the worst, tapi bau. menurut tesku yang aku kurang bisa tolerate itu baunya. Iya. Rasanya sih oke-oke aja. Rasanya fine sih, tapi baunya tuh ya kayak Baunya kayak telur Agak, rebus. iya. iya kayak Oh, Terus diminum tuh asam gitu ya. iya. Rasanya sih kayak apa? Kayak jamu ya? Enggak ya? Kayak apa ya? Kayak minuman herbal kayak gitu-gitu lah ya. Cuma baunya bos. Mohon maaf bos. Jadi gitu. Ya, oke, Itu gini. urutan aku. Oke, jadi ini kan berdasar requestan dari temanku yang dari Jepang ya. Dia merequest yang namanya pisang rai. Terus dia juga merequest sisaki namanya uli. Jadi Bali itu terkenalnya dan terkangennya apa ya? Dirindukan tuh karena budayanya, karena makanan tradisionalnya. Jadi ini juga yang akan kita praktekkan ke Rahma. Jadi mungkin banyak yang bilang minuman ini tidak baik dikonsumsi, bukan gitu. Ini minuman khas Bali yang harus juga kita tetap lestarikan gitu ya untuk budaya Bali. Dan Pak Koster juga menyarankan untuk kita minum arak plus kopi setiap pagi. Setidaknya itu himbauan beliau ya. Ya kita sebagai warga Bali hanya bisa mendengarkan, mengikuti dan respect sama semua keputusannya dia kan. Jadi apa ya guys? Jadi terlepas dari budaya dan agama mayoritas di Indonesia, ini itu adalah budaya khasnya di Bali. Jadi minum arak, minum tua, kayak gini nih budayanya khas Rujak Bali. kuah pindang gitu ya. Iya, kayak gitu. Jadi kayak ya mereka mau minum ya silakan. Toh itu memang budayanya. Yang penting know your limit. Yes. Gitu ya. Oke, sekian dulu video hari ini. Terakhir. Terakhir.